Okay, so hello guys. So it's been a while since I made a video. So today there's a few things I wanna go through. Yang pastinya lagi hot sekarang ya guys. Itu Israel vs Iran. Apakah itu FUD ataukah itu should we be panic? So what to do now? And I'm gonna go through over the Bitcoin technical analysis dan market review per 16 Juni 2024 ini. Lalu beberapa pembahasan yang akan gue bahas itu adalah BTC price action since Iran versus Israel war. Lalu what to expect. Lalu of course M2. Lalu ada beberapa bearish divergence juga yang mau gue kasih tahu ke kalian. Ada BTC exchange balance sama it outperformance. So let's go to the very first chart that we're gonna bahas today, which is the Bitcoin chart itself. Jadi kalau kalian sadar nggak sadar, kemarin guys sebetulnya kan gue pernah gambar ini flag pattern ya di sini. Nah, dan kemarin itu betul aja breakout. Namun tertahan di major resistance di sini guys. Jadi tertahan di major resistance di sini dan lalu balik lagi ke bawah karena ada Iran versus Israel war itu. Padahal kalau misalnya ini nggak ada bearish news sama sekali, ada aja mungkin pas itu possibility kita breakout dari range 110 sampai 101k ini dan langsung ya naik ke atas aja gitu. Harusnya kan kemarin gini kan forecastnya kan, langsung naik gitu ke 120k as the first target. Tapi karena kemarin ada bad news, ada news di geopolitik news yang tentang Iran versus Israel, itu market langsung drop kan. Itu di tanggal 11 Juni. Nah, ngedrop sampai 103k. Nah, namun yang terjadi saat ini adalah marketnya itu membentuk pola namanya pennant ya guys. Apa triangle. Jadi ini ada possibility menjadi namanya continuation bullish pennant seperti ini. Step 1, step 2, step 3, step 4, lalu step 5 kan breakout harusnya. Cuma ini aja ada juga kemungkinan possibility di mana Bitcoin melakukan ya ranging motion aja di sini gitu. Kalau misalnya di tab kelima dia nggak breakout, possibility aja jadi symmetrical triangle gini guys. Dan itu akan lebih susah lagi menentukan antara Bitcoin itu bakal naik ke atas atau ke bawah. Ya harus ngelihat price actionnya aja gimana gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang yang bisa gue kasih tahu ya, kita sekarang itu lagi dalam short term ini lagi dalam ranging motion ya. Jadi nggak terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan juga selain wait and see gitu. Dan short to mid term gue pikir ini Bitcoin sendiri akan choppy. Lalu kalau mid to long term sendiri menurut gue itu masih bullish. Karena balik lagi ke M2 ya guys. Yang udah pernah gue kasih tunjuk sebelum-sebelumnya udah gue kasih tunjuk berkali-kali juga. Karena memang global liquidity itu adalah salah satu faktor besar yang bisa mendorong harga Bitcoin naik. Jadi kita harus pantau juga M2 global liquidity ini. Gua pakai offset 84 tapi kalian bisa atur sendiri sesuai senyamannya kalian, yang sesuai data kalian yang paling cocok yang mana. Tapi gua sendiri ngeliat paling cocok juga di offset 84 itu udah lumayan cocok. Dan kalau dilihat sendiri, kemarin gue juga bilang di 5 Juni kita harus nutup gap di sini kan guys sebelum kita bisa bullish, which is 17 sampai 18 Juni. Dan sekarang itu masih belum 17 sampai 18 Juni. Namun kalau mau lebih share lagi, kalau menurut M2 Global Data ini ya, kita harus nutup gap sampai 23 Juni guys. Masih ada gap ya, masih ada gap 7 hari. Jadi gue personally what to expect itu mid short term ini gue berharapnya ya kita bisa bullish breakout ya guys ke atas. Ini gue juga ada summary kalau kalian mau baca. Jadi emang TLDR ya it's bullish in the short term and it could be bullish in the short term kalau misalnya ini breakout ke atas dan close di atas 110k. Tapi TLDR juga kalau misalnya dia kan selalu ada invalidation ya guys. Kalau misalnya dia break di bawah 100k sini, ini bisa jadi invalidation level kita 100k. Dia close di bawah BTC close di bawah 100k, ini ada invalidation level kita. Oke, itu untuk Bitcoin price action sekarang and what you guys can see, what you guys can expect for the near term ya kayak gitu kira-kira. Choppy to bullish lah from me ya, choppy to bullish. Gitu kalau masih ada menurut M2 Global datanya.
Lalu ada beberapa bearish divergence, kita tetap harus bisa manage ekspektasi kita. Ada tetap beberapa bearish divergence yang gue lihat di sini di USDT dominance. Ini ada di sini kelihatannya bullish divergence, tapi kalau USDT dominance itu naik itu bearish buat crypto market karena banyak uh, alokasi dana yang dipindahkan ke USD gitu. Ya kan. Nah, di sini ada bullish divergence di USDT which is bearish for crypto market. Kalian bisa lihat sendiri, ini juga ada di semacam triangle triangle pattern juga, dan dia belum breakout ke atas atau ke bawah, masih di triangle ya gitu guys. Ini bisa dipantau antara kalau misalnya dia breakout ke atas itu bearish buat crypto, tapi kalau misalnya dia bisa invalidate nih di swing low-nya sini, bisa close di bawah swing low sini, lalu retest, nah itu bisa menjadi hal yang sangat bullish buat crypto gitu ya. Jadi ini adalah suatu chart yang bisa kalian pantau juga. Lalu bearish divergence yang lain yang sebenarnya bikin agak bearish untuk short term ini ada juga di total and total tree. Dia menunjukkan di stochasticnya itu ada bearish divergence guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ada bearish divergence. Tapi gue pernah bilang juga sebelumnya, di stochastic itu kalian nggak bisa semerta-merta kalau misalnya ada bearish divergence pasti bearish, kalau ada bullish divergence pasti bullish. Harus digabungkan dengan indikator lain. Dan seringkali stochastic ini divergence sebagai leading indicator itu juga bisa kasih false signal. Bisa aja ini invalidated guys. Oke. Jadi walaupun ini ada bearish divergence di sini, bisa aja tetap ditembus gitu, invalidated ya. Jadi harus ada indikator lain yang menopang dan mensupport tesis itu. Dan menurut gua ada beberapa indikator yang memang bertabrakan gitu kan. Cuma menurut gua sendiri dari data yang ada, kita bisa nilai juga indikator mana yang lebih kuat dan lebih valid gitu. Dan untuk sekarang menurut gua lebih valid indikator M2. Sehingga gue bisa membuat konklusi bahwa kalau misalnya Iran invasi Israel war inilah FUD apalah itu, ataupun ada bearish divergence, gue bisa bilang ya mungkin short term memang agak choppy, tapi uh, short to mid term itu gue masih leaning towards bullish gitu dengan indikator yang ada sekarang seperti M2 dan beberapa indikator lain, kayak misalnya yang ini yang gue mau kasih tahu juga guys, exchange balance. Di exchange balance kita sendiri, Bitcoin balance itu masih dropping terus guys, Bitcoin exchange balance. Jadi smart money ini mereka belum pindahin Bitcoin mereka sama sekali ke exchange gitu. Jadi mereka masih akumulasi terus guys di level sekarang. Jadi ada beberapa indikator yang lebih kuat gitu tesisnya, dan gue sendiri bisa dibilang 60% bullish, 40% bearish gitu. Jadi kalau misalnya melihat ke triangle pattern ini lagi, gue lebih condong ke dia breakout ke atas daripada dia breakout ke bawah. Walaupun volumenya itu masih rendah ya guys. Ada satu hal lagi yang gue mau kasih tahu, volumenya itu masih rendah guys. Jadi ini belum sesuai dengan volume yang gue mau. Ya masih cukup rendah. Walaupun kemarin udah lumayan ada spiking up satu guys, yang pas kita drop kemarin. Cuma kalau kalian lihat di sini volumenya itu masih rendah. Gue ekspektasinya volumenya harus bisa nyamain di sini guys. Nih, di poin ini minimal gitu sebelum dia bisa breakout ke atas, dan mungkin belum ada volume tersebut, tapi gue yakin pasti volume akan datang di kemudian hari gitu. Cuma kita harus lihat and act based upon data yang sekarang ada. Sekarang datanya seperti ini, agak choppy, kalian masih harus tetap cautious, nggak bisa fully bullish sampai akhirnya breakout ke atas. Gitu. Untuk next data yang gue mau bahas ada di ETH outperformance. Nah ini cukup menarik ya guys. Di ETH sendiri kemarin pas ada news ya 11 Juni dia emang drop cukup dalam ya, 15% dia drop cukup dalam, tapi kalau dilihat dibandingin dengan coin lain dia ini lumayan strong ya guys. Dia masih itu tuh masih bisa berada di support dan di range yang kuat ini gitu, naik turun di sini aja gitu, dan makin lama dia di support range ini menurut gua akan lebih bullish buat ETH. Lalu ada satu hal lagi yang gue mau tunjuk ke kalian, itu ada volume di ETH ini nge-spiking guys, dan ini bandingin dengan kondisi Bitcoin itu menurut gue lebih bullish ETH gitu, karena dia ada spiking up volume di sini yang menurut gue itu menandakan akumulasi ya guys. Kemarin pas drop di sini ada body kecil lalu volume gede, berarti di sini
bisa dikonklusikan itu banyak yang akumulasi guys untuk di Ethereum. Ini tesis gue sendiri. Namun sekarang memang volumenya belum balik lagi. Cuma dengan adanya volume kemarin sudah akumulasi, menurut gue ini ETH sudah siap untuk breakout ke atas gitu. Dengan area yang cukup bagus guys. Jadi kalau kalian pun beli sekarang ya, let's say di support kemarin lah ya, kalian beli di sini. Itu kalian RR-nya cukup bagus karena kalian bisa di risk aja di 2280 ya. Ya kan? Karena udah breakout ke bawah, ini udah invalid kan. Kalau misalnya dia udah close di bawah sini. Di sini lah. Close candle-nya di bawah sini invalid. Tapi potensi risk to reward-nya itu lumayan gede. 1:5 guys. Ya. Sampai dia ke major resistance yang berikutnya di 3700, atau mau konservatif di 3000 pun itu masih 1:2. Jadi RR-nya cukup bagus, dan gua pun kemarin ada tambah muatan di sekitar 2400 ya guys. Nah, next data yang gue mau kasih lihat itu ETH BTC. Ini terakhir yang gue mau kasih tunjuk seberapa kuatnya dan seberapa bagusnya ETH itu sekarang, in my opinion ya. Kemarin karena ada penurunan dikit, namun karena ETH di sini tergolong masih lebih kuat, yang tadinya ranging sekarang itu berubah menjadi pattern ascending triangle yang bisa gue lihat di sini. Jadi kayak gini, 1, 2, 3, 4. Nah, ada possibility besar kayak gini guys di ETH BTC. Jadi kalau kalian tanya ke gue sekarang apakah sangat worth untuk get into ETH now, menurut gue it's pretty good, for in my opinion, not financial advice of course. Still do your own research. Tapi di sini dengan adanya divergence, bullish divergence juga ya guys di stochastic ya, dan ada volume juga yang masuk ke Ethereum, dan dengan RR yang sangat bagus sekarang, menurut gua it's really good opportunity to masuk ETH gitu. And not to forget to mention juga, Crypto ETF pun sendiri mereka masih akumulasi ETH dari kemarin, sampai akhirnya mereka ada vote itu kan, yang Iran versus Israel. Akhirnya ada beberapa yang nge-de-risk dan outflow-nya sampai 2 juta dolar ya. Cuma dari sebelum-sebelumnya itu nggak ada apa-apanya lah 2 juta dolar dengan akumulasi yang sebelumnya ada gitu. Udah berhari-hari berturut-turut ETH selalu bisa bikin positif net flow ya. Tuh, dari sejak 19 Mei sampai akhirnya ya 12 Juni kemarin ya. Itu net flow-nya positif untuk ETH. Jadi in my opinion, ETH is a really good opportunity to look at now. Jadi ya sekarang market lagi pumping, cuma nothing is for sure yet, karena di sini pun ada fair value gap yang mungkin bisa divisit lalu turun lagi sampai level 103, nggak ada yang tahu. Tapi menurut gue untuk sekarang ya symmetrical triangle and nothing is for sure now, agak choppy, but gue sendiri lebih condong ke bullish. So I guess that's all for today's market review, and I hope this video is resourceful and knowledgeable. And don't forget to subscribe and like the video and comment what else you want me to review in the future, and see you in the next video. Thank you.